belajar ilmu kehidupan tentang kudu jujur, kudu mau mengedukasi dari Alkawisa. Selamat sore ini buat Om Sandy ini. Selamat sore. Di waktu bagian Kurdi jam berapa sekarang? Beda 15 menit lah sama Sukamena. Iya mah disayati loh, ini Sukamena oge di. Oh, di Sayati ya? Disayati lama. Aman. Pindah. Move on atau di Sukamena. Ya. Nunggu pada move on mah geus jara di jelema. Siga si ini habis jadinya. Oh, betul. Iya. Oh, Om Sandy mau flashback gitu tanya, mau flashback sekalian mau nanya-nanya tentang usahanya Om Sandy Zen Hobbies. Iya, siap kan. Jalannya volumena top. Oke. Nah, kita teh udah kenal dari kapan ini teh kira-kira? Tak hitung-hitung. Harangannya. Mendingan ngitung cuan gitu. Zaman Can Sunat di Dokter Agus lah. Oh, sunatan gimana Dokter Agus? Dokter Agus. Iya. Jangan bola mah orang teh ieunya naon osok main bolanya. Iya. Striker Ya. Striker handal. Naon Real Sunday. Oh, benar. Real Sunday. Dengan Coach Boris. Dengan Coach Boris betul. Kumaha kabarna Damang? Alhamdulillah, man. Alhamdulillah damangnya. Kita teh terakhir ketemu teh kapan? Kesulitan pisan teu panggih mata resep we nih kalian barudak di IG ge. Oh. Kangen sono. Tapi orang teh apal bahasa orang terakhir panggil teh bahasa orang nyasap di Cibaduyut. Oh, ya gitu. Nya, orang jeung si Mehong baheula teh nyasap ke Cibaduyut, kagang naon sih ngaranna teh? Pokona nu teh. Oh, pas orang ngabengkelnya. Nya. Aya si Bakut oge geuning. Ya. Nah, eta jadi orang inget eta pas terakhir orang panggil lah gitu. Sa asup ka sarang penyamunnya duaan. Lain ka sarang asuh lain. Oh, sarang asuh. Iya. Orang teh ningali IG ente nya jeung ningali YouTube gitu nya. Mau sekalian tanya-tanya lah ya, tentang usaha ya sekarang teh. Ya. Boleh. Apa sih yang tidak buat barudak Sukamena? Oh, nya atuh betulnya sebagai alumni Sukamena nya. Iya. Jadi kieu baheula teh nya bahasa mau bikin ini. Dulu teh sebelum ke burung teh ke apa dulu Om Sandy teh? Mah kalau diingat-ingat lagi zaman Sukamenak mah cupang. Ikan cupang. Kan dari cupang terus ke dogi. Dari dogi baru ke burung. Oh, gitu. Jadi semuanya ke binatang ya, ke hewan ya? Iya. Oh. Nah, kelakuannya mirip-mirip man. Jadi ya saya lah. Terbalik. Ya. Nah, iya teh baheula teh nya basa mau mulai usaha ini, itu teh dari hobi dulu baru ditekunin atau ningali heula prospekna sigana ieu bakal pialuseun baru ditekunin gitu. Nah, baheula kumaha tah ceritana? Banyak teh orang yang munafik. Munafik kunaon tah? Betul. Udah kan ujung-ujung nama duit. Jadi kalau yang mau benar-benar jalan bisnisnya, ya tetap poin utamanya dari awal pasti arahnya ke tujuan bisnis. Tujuan bisnis, oke. Kalau yang awalnya dari hobi lah jadi duit, nah sama bonus lah jeung moal maju pasti. Oh, karena? Gitu. Karena ya sekedar hobi kan. Awalnya, jadi bakalan kalah sama orang yang benar-benar dari awal udah mikirin bisnisnya, ada bisnis plan-nya. Kalau mau bisnis kan berarti kudu tahu ya ke depannya bakalan apa yang booming. Terus mutasinya udah gitu, bisnis plan-nya mulai dari produksi
mulai dari marketing, accounting, semuanya kan dipikirin. Beda sama yang hobi, beli manuk, anakan dijual. Bisa jangan beli cireng, kan? Oh, mainnya cireng. Ya kan, ya makan no hobi, sekedar hobi, sekedar hobi kan, ngukut manuk, nggak boleh diketrekan, ngendok, megar, bisa dijual. Kan putarannya kan sekedar di situ gitu. Beda sama yang benar-benar bisnis. Nah, orang mah di awal nges mikirna, wah kosnya kecil burung teh kosnya kecil dibanding sama dogi. Kalau dogi sebulan bisa 6 jutaan buat pakan dan lain-lain. Kalau burung paling 600 ribuan. Udah bisa maksimal bisa 600 ribuan. 600 ribu teh total sekarang gitu total, atau total semua nggak pada masanya lah, pada waktu start. Pada waktu startnya. Ya. Nah, belum buat hire pegawai dan lain-lain kan, itu baru urus sendiri, terus ya breeding sendiri, semuanya dikerjain sendiri lah. Mulai dari produksi, mulai dari marketing, mulai dari accounting, semua kerjain sendiri, belum profesional. Ngarawu kusiku lah cek orang Sunda. Ngarawu kusiku. Ya, eta teh. Naon teh artina ngarawu kusiku teh? Gila, apa kan? Menjalankan yang tidak bisa diraih menurutnya gitu naon sih? Maruk lah, gampang nama maruknya. Bagi-bagi naonnya bahasa agama nama tidak mau bagi-bagi berkat. Oke. Tah baheula bahasa kadogi nya terus ka manuk ayeuna eta teh belajar otodidak atau aya guruna atau kumaha? Otodidak urang mah. Otodidak mah kumaha tah? Ya tiap manusia kan punya bakat. Ya orang merasa bakat orang di bidang eta. Di bidang hewan gitu. Ya, di perhewanan, di peternakan dan lain sebagainya lah. Nah, kata orang kawin helaan kan dibanding marane, orang lebih jago. Ternak lagi. Budak kayaknya bisa berapa ini? Dua, nya sarua lah juga orang. Ya. Nah, selain selain biaya yang cenderung murah gitunya, naon deui tah nu mending manuk gitu. Waktu itu kan bandingannya sama dogi. Jadi satu, dogi lebih terbatas si komunitasnya. Oke. Satu, terus kan mau tidak mau harus diakui. Buat agama muslim aja kan, buat yang muslim dogi najis kan. Nggak bisa nyasar semua lahnya. Ya nggak bisa nyasar ke semua. Terus di agama yang lain juga ada ya, nggak boleh dogi itu diternakin karena bukan hewan ternak gitu. Oke lah. Jadi masukan juga buat ke kitanya kan. Harus mau denger kata orang kan. Ada bahala dogi banyak jenisnya. Dogi dulu lumayan banyak. Jadi dari pitbull dulu, habis dari pitbull baru ke dogi-dogi yang lucu-lucu. Cuman kan tetap aja kosnya gede. Oke. Kos gede, terus tempat juga kita butuh gede kan. Kayak pas sewa ya yang tetangga kan bau lah, gandeng lah. Gitu. Tadi satu titik orang hayang hidup tenang gitu. Jadi agak lah kudu gesan main dogi teh. Jadi ganti nulayan naon, belajarlah burung. Cuman emang dari awal buat ganti menggantikan si dogi sebagai penghasilan gitu. Jadi emang dari awal kalau ngomong sekedar hobi mah bohong lah. Jadi emang dari awal nyari burung biar bisa dipelajari, biar bisa menghasilkan duit. Gitu. Ayeuna teh kana manuk teh hanya lovebird. Jadi udah dicoba-coba, ternyata kudu fokus gitu mah. Teu bisa kabeh di eta teh ngarawu kusiku teh bisa wae, tapi mana mau boga ngaran gitu. Jadi spesialisna lovebird teh nya berarti lebih ka ente ayeuna katanya. Gitu. Jadi
Om Jen mana? Om Jen lovebird, lain Om Jen mana? Om Jen manuk naon, uyuh, putut, muter lain gitu. Oh. Jadi udah lah. Jen lovebird. Jadi kalau nyari lovebird ya udah aja. KNT-nya gitu. Nah, jadi hanya lovebird karena ya itu pengen apa spesialisasinya karena eta gitu. spesialisasi satu, kedua lovebird-nya ada mutasi. Jadi begitu orang nyemplung, oh ternyata lovebird tidak mentah cuman di jenis ini aja, ternyata terus-terusan ada mutasinya. Mutasi teh dikumahakeun di kawin silang. Jadi jenis baru keluar terus, ada mutasi A, mutasi B, mutasi C gitu. Dari kawin silang atau kumaha atau bukan? Dari kawin silang, tapi kawin silangnya yang benar-benar udah terstruktur, udah benar-benar udah benar-benar diperhitungkan. Memperhitungkannya juga ya mulai dari eumelamin, mulai dari kromosom lah segala macam. Itu kan orang luar yang mikirin, kita sebenarnya tinggal ngeduplikat. Oh. Jadi gampang bisa lah. Cuman ya percepatannya kita nggak akan bisa nyusul mereka karena mereka yang bikin kan, kita kan cuma copy paste. Ya dengan gitu aja udah cukup banget gitu kan. Jadi sudah bisa buat penghasilan yang di atas rata-rata lah. Sama orang kerja teh. Jadi gimana ya, lovebird teh begitu mutasi baru muncul harganya teh kumaha maneh gitu mah. Oh gitu. Iya. Jadi awal-awan kan. Jadi kela ali lovebird teh hargana geus aya jutlak atau kumaha urang teh akhirna? Aya pasar nama aya, anggap pasar lovebird standar aja. Kan kalau orang mah taunya, wah lovebird mah geus hancur hargana. Kalau hancur mah hancur gitu kan. Betul. Jika mana meuli handphone jadul dan iPhone 50XXXXX gitu kan. Hargana kan beda gitu. Iya. Ya dari teknologi, dari bentuk, dari segala macamnya. No, iPhone mah hancur, iPhone 3 hancur, pakai ganjal pantau kan. iPhone 50XXXX ya mah anggar we teka beuli kudu ngomong hancur eta kan. Betul. Sarua di lovebird gitu. Jadi aya lovebird kelas pasar bisa dibilang gitu. Lovebird kelas pasar teh lovebird sayur orang ngomong. No harejo biasanya. Ya, jadi disebutnya teh lovebird sayur. Sebenarnya kenapa disebut lovebird sayur? Udah ngajual eta kan cukup yang beli sayur gitu. Oh, jadi itu ngaranna teh nya. Jadi teh lovebird sayur disebutkeun. Jadi nya lovebird standar yang tidak bisa bermutasi ke jenis berikutnya, ke mutasi berikutnya. Jadi mentok jenis-jenis itu teh. Oh, oke. Maka jadi murah si lovebird standar itu. Lovebird standar itu kalau kita nggak ngikutin zaman, ya mau nggak mau ketekan terus sama mutasi-mutasi baru di atasnya kan. Jadi yang lovebird ini jadinya makin murah aja terus. Jadi nepi ka ayeuna teh si mutasi eta teh terus berjalan gitu berarti. Terus jadi kayak kemarin yang tuker sama si Arfi aja kan. Tukar sama si Arfi. Mutasi yellow face. Jadi yellow face teh Australian lovebird. Mutasi yellow face harganya kalau yang standar buat sekarang masih 200 jutaan. Gitu. Nah, kalau yang Dunvallow itu jadi ada mutasi fellow, ada pale fellow, bronze fellow, Dunvallow. Nah, itu yang mata merah, tapi bukan albino, bukan lutino gitu. Jadi dari 3 mutasi itu tuh sekarang si Dunvallow megang paling mahal. Dunvallow kalau buat Dunvallow standarnya di 300 jutaan. Itu harganya. Tah, kieu bahasa ente mulai usaha etanya. Melina kumaha maksudnya teh pertama mulainya teh gimana gitu kan? Berarti kan kalau ngejualna sakituan berarti modalna ge lumayan atau berarti? Nah, kalau di lovebird enaknya teh gini, ada jembatannya kan. Jadi kita nggak harus beli yang harga ratusan juta. Kita cukup beli yang harga di puluhan juta atau belasan juta lah. Tapi membawa darah sih yang harga ratusan juta itu. Namanya split kalau di lovebird. Jadi
kayak siga maneh lah. Namun di jalan mah kan tekan nyahoan anak saha. Tapi begitu maneh bereproduksi punya anak kaciri, wah mirip Akina ya mah mirip Ninina budak maneh teh. Gampangnya mah gitu. Jadi kita bisa beli yang dengan harga murah, yang lovebird standar, tapi dia bawa split. Bawa split tuh bawa darah, bawa gen gitu nya. Lovebird jenis ya gen, bawa gen yang jenis mutasi yang mewah-mewah itu. Gitu. Oh. Nah nanti kalau keluar, komunitas kita tuh nyebutnya jackpot. Gitu. Keluar maksudnya keluar kumaha? Kalau keluar yang mutasi tadi yang harganya ratusan juta, kasarnya mah keluar anaknya tuh melebihi si indukannya, lah itu tuh jackpot. Gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi buat balik deh kalau buat ke awal, jadi nya orang kan main di lapang juga, main suara dulu tadinya. Jadi ngadu ke lapang, kaditu kadieu lah. Resep ngadunya orangnya kan balai kan keliling suka menak cari peraduan kan. Pokoknya kudu aya we gitu. Ente didinya mah kasuka menak keliling ieu ngageruan Ciparis Jawa gitu. Bener ya. Ampun Bu, udah minta maaf aja kan. Tah, lamun misalkan kieu siga urang awam hayang ngajual lovebird anu kararitu gitu. Kisi-kisi awalnya kumaha? Bisa wae. Kumaha? Bisa wae lamun rek jualan mah bisa gitu kan karena visualnya udah lovebird itu. Jadi oke. Iya, visualnya kan udah lovebird itu, siapapun bisa jual. Tapi kieu bray, lamun misalkan orang awamnya tak apal sama sekali, bisa katipu teu? Maksudna teh? Bisa. Kumaha bisa ketipu. Aya contoh dari visual aja ya. Kalau dari visual mah jarang-jarang lah ketipu karena kelihatan banget dari visual kan. Jadi wujudnya kayak udah beda gitu. Tapi yang banyak orang awam ketipu teh pas main split. Tuh tadi orang ngomong. Jadi visualnya mah standar. Nah, tapi orang sebagai penipu teh ngomong, dia mah bakalan bisa menurunkan ABCD. Mawa iya teh gitunya. Gitu. Nah, begitu diternak, itu bijil. Si jackpotnya teh komplain lah orang. Ya ada baru sekali, coba di peternakan kedua atau ketiga. Keburu banyak waktu kan gitu. Oh. Tapi jackpot eta teh geus pasti aya. Lamun bener splitna pasti keluar. Per setiap anakan gitu. Betul. Ya eta teh makanya jadi lahan buat penipuan. Keluarna teh di petasan keberapa teh nggak tentu gitu. Bisa begitu maneh breeding langsung pegar tilu misalkan jackpot kabeh bisa. Orang kudu bisa juga di petasan berikutnya baru keluar jackpot. Berarti orang intinya kudu ngiluan ieu nya komunitas berarti nya. Ya lah banyak-banyak nonton YouTube-nya Zen Hobbies. Biar nggak dibego-begoin. Ada di sini nanti, di sini nah. Di sini. Ya. Ya betul. Ya, jadi kan tagline orangnya di YouTube mah lain jualan, lain naon segala macam. Pokoknya orang sharing edukasi. Jangan sampai lu teh dibego-begoin gitu. Matak, ya orang dimusuhan ku batur mah biasa gitu. Tadi bongkar kabeh ku urang gitu. Ya kudu gitu sih. Kalau mau panjang ya kita kudu edukasi juga kan. Iya. Jangan hanya sekedar jualnya. Iya, kudu daek ngedukasi. Nah, edukasi itu yang repot. Orang kan kurang menghargai edukasi kalau di Indonesia. Jika podcast maneh, dia kan mengedukasi sebenarnya. Betul. Tapi sama orang yang bahas toket yang bujur, pasti lebih rame gitu. Kalau begitu mah kudu dipelajari ngerti sorangan ya bener. Nah kieu ya eta tantangan buat kita mengedukasi. Betul. Tah lamun misalkan kieu nya urang teh apal teh eta kan naon bieu teh sok aya penjual anu tah ieu mah mawa gen split naon split nu karitunya. Jeung misalkan ternyata teh perawakan atau visualna teh sarua jeung nu burung sayur kumaha tah cara urang medakeunna gitu. Nah kalau split eta emang benar-benar tuh bisa dibedakan secara visual. Jadi kita harus tahu peternaknya siapa, penjualnya siapa.
Kenapa harus tahu peternak dan penjual? Biar tahu indukan yang benarnya apa. Oh, oke. Jadi makanya banyak dipakai penipuan tuh gara-gara visualnya sama lovebird murah. Nah, orang pengen naikin harga lovebird yang dia ngomong aja udah ini mah split biola, ini split Dunvallow, ini split Velvello, padahal mah nggak ada splitnya lovebird biasa. Nah, NTT berarti belajar NTT otodidak baheula. Otodidaknya, tapi tetap belajar ke orang yang udah duluan main lah. Oh, gitu. Aya guru nauge berarti nya. Kan jangan takut kalau di dunia binatang kan senioritas tuh ini pisan. Jadi kuat pisan senioritasnya. Jadi sebenarnya orang mah lain mematahkan, lain bersopan ya. Jadi ada yang udah main tahunan aja man di bidang yang kalian mau main. Gitu. Banyaknya tuh ngepres ke orang baru. Sama lah di dunia hobi di mana juga. Gitu. Jadi kita teh nggak akan bisa ngelebihin mereka. Namun cek orang teh salahnya siga kuliah we nu lulus 2 tahun yang nu lulus 7 tahun pintar mana gitu kan. Pintar mana? Pokoknya mah hasil akhir. Mana kuliah 7 tahun, senior. Tapi orang kuliah 2 tahun setengah. Beres. Pintar mana gitu. Pintar mana? Ya pintar 2 tahun setengah kan. Ya. Tapi itu anu 7 tahun mah bisa jadi macan kampus. Ya, kan ada unggul gelarna gitu. Nah, selama 7 tahun ini teh mana bisa dilengkahan orang nu 2 tahun setengah. Ya, jadi hormatilah senior, tapi jangan takut sama senior gitu aja. Oh, oke, siap. Gitu ya lamun urang mah. Berarti didinya jual lovebird teh lamun kalau boleh tahunya dari rank harga berapa tah? Kalau buat sekarang mah kondisi lagi Covid gini, harga kan turun. Geus bareak nu boga duit teh bareak. Bahasa awal-awal Covid mah omset teh nah gitu. Cuman buat sekarang mah geus mulai bareak omset dia turun lah setengah. 50% ada omset turun. Nah, harga burung juga turun. Mulai jadi kita di sini mah mulai 200 ribuan lah. 200 ribuan ada. Ribu sampai ke puluhan ratusan juta ada. Oh. Pokoknya mah nanti lihat di IG-nya aja nya kalau mau lebih jelas di IG-nya Zenobis Bandung, YouTube-nya Zenobis. Ada di sini nanti, ada di bawah sini. Kade menawa mah di ontrok ya. Berarti nu pangrekorna didinya ngejual harga sabaraha tah nu kamari? Jadi pernah pas zamannya mutasi biola, pasti kalau yang main lovebird tuh bisa edan bisa sampai disorot, dikejar-kejar gara-gara mutasi biola ini namanya. Sebenarnya biola tuh nanti ininya saya minta fotonya ya, saya crop buat di ini jadi contoh burung siga kieu gitu maksudnya teh. Oke. Siap. Terus si lovebird biola ini tuh pada masanya tuh satu pasangnya sampai ke harga 40-50 jutaan. Pada masanya lah pas lagi booming ternyata lovebird tuh ada duitnya. Kan semakin banyak ya hukum pasar lah, makin banyak yang nyari, permintaan naik, kan? Ya kayak gitu. Jadi pada masa biola itu orang tuh nggak jual bisa beberapa burung lah 300 jutaan, 500 jutaan. Lumayan oke nya. Ya itu tuh waktu itu tuh impor man. Dari mana? Masih ngambilin impor itu tuh. Impor ada dari Taiwan, dari Filipina, dari Thailand. Eta burung sehat wae dikirim-kirim gitu. Nah, jeleknya impor, kita dikasih teh sampah sama mereka. Brengsek emang yang di luar sana mah Filipina, Thailand, sama Taiwan. Pokoknya dikasih mah sampah aja kita. Cuma nggak butuh, cuma deui kan. Tapi sampahnya harganya mahal. Mahal, dah rebutan barangnya. Jadi begitu datang dah rebutan gitu. Oh, jadi bentok-bentokan mah silih ngagorengkeun. Nggak bisa di-tag ieu orang teu bisa gitu. Teu bisa, permainannya importir aja itu mah. Jadi importir datengin.
begitu tawarin ke semua yang berani ngambil paling tinggi siapa. Di mana? Di Jakarta? Bandung. Oh, di Bandung. Ya, kalau semua mah turun Jakarta, cuman kan tetap aja. Mafia-mafianya mah kan ya Bandung ada, Jakarta ada, Surabaya ada, semua ada. Oh, oke. Jadi mereka importir kan juga mainin harga, milih dari sana yang semurah mungkin kan. Gitu. Jadi sampai sini ya burung sakit. Makanya banyak PR juga. Kalau nggak burung yang masuk betina semua, nggak ada jantannya. Hebatnya orang luar tuh gitu. Mereka udah punya teknologi buat nge-DNA. Jadi kita di sini paling baru 3 tahun 4 tahunan lah mungkin DNA baru dikenalin di pemain lovebird tuh. Jadi lovebird tuh salah satu jenis burung yang susah ngebedain ciri fisik jantan dan betina. Oh, oke. Nah, makanya banyak orang zaman dulu kalau beli burung impor, hese anakan. Ini ada kusi bulena teh dibere mana jalu-jalu untuk dikang-dikang. Emang orang tuh bisa ngebedakan pisan gitu maksudnya teh? Tuh bisa, menurut fisik mah tuh bisa. Kecuali ninggalin kes umur dewasa, ciri. Oh. Tapi berhubung yang dimasukinnya bikang kabeh kan mana rek naon gitu. Kes micen waktu genep 7 bulan. Ternyata dua nana bikang. Ngenok tapi teu pernah megar kan. Kosongan teh nyaman sih ngaranna teh? Ya, fertilnya. Ya, gitu. Terus aya deui begitu masuk jalu kabeh. Jadi ngawin siga homo we gitu. Tapi itu pernah ngenok. Nyaan eta? Nyaan bener. Aslina. Jadi loba pisan nu katipu teh. Oh, gitu. Nah, terus kieu Bray. Dari gimana tambahan heulanya? Kumaha. Jadi eta teh salah satu batu loncatan urang oge. Jadi pas orang main impor, peternak lokal kan ngeluh. Tadina peternak lokal teh lawege lamun urang minta barang tadi bere. Nahan harga maranehna. Ya geus hantem lah ku impor ku urang kan. Impor jualan omset urang saminggu we bisa 500 jutaan lah. Nah, baru si peternak lokal teh melirik. Oh iya aya akel hiji bisa dagang manuk dan kieu cenah. Barulah para akel-akel nu sejen mendekati urang. Cek urang teh. Ya urang mah kan fair nya. Oke urang stop bermain impor tapi mana supply urang barang gitu. Maksudnya teh dengan impor teh harga leuwih dihandap berarti. Itu ya jadi maksud orang ya orang hayang memajukan peternak lokal oke kan. Tapi peternak lokalna lalege. Loba gaya ada baru ngarasakeun da padina naon atuh tiba-tiba ternak manuk jadi jutawan. Jadi boga duit ratusan juta gara-gara lovebird teh gitu kan. Biasa lupa daratan teh kan. Legek nu kitu nya geus paehan kan ku urang asupkeun imporan kan. Biar pada mikir, oke, orang minta barang, supply terus ke orang. Jadi mana bisa ternak, burung mana payu, ya orang mau ternak, tapi supply barang-barangnya. Gitu. Nah, jadi orang kan boga leuwih ti manehna ternak. Jadi berkumpullah beberapa peternak di Bandung. Jadi nyuplai barang ke orang. Berarti jadi loba drama deui gitu, sistemnya titip. Jadi orang mah diuntungkan pisan jadi teu keluar modal. Betul. Tuh. Jadi menang komisi ya orang mulai dari 10% sampai 20%. Nah, komisi penjualan jadi komisi penjualan turun. Tapi ada juga kalau ari hargana kumaha? Harga tadinya kan mereka nu ngatur. Nah, nya orang mah ngomong fair, ayeuna mun rek maraneh nu ngatur nya dagangna sorangan gitu. Karena nu nyaho di lapangan kan urang, nu tempur nu kudu ieu barang teh geus 2 minggu teu keluar. Da main binatang kan resikona kematian, urusan nyawa. Gitu kan. Jadi ya geus akhirna oke, urang kabeh nu ngatur ya geus mulai orang nyusun strategi mulai dari pemasaran di media sosial dan lain-lain kan.
ya sampai kayak sekarang gitu loh. Oke. Nah dari situ begitu supply dari lokal udah lancar, bener orang megang omongan sebagai lelaki sejati made in Sukamenat, ya enggak, orang pemain impor. Sebagai seorang mantan strikernya. Ya, haus gol. Harus gol. Nah, jadi orang stop imporannya Sampai sekarang eta teh. sampai sekarang. Jadi sekarang orang perang yang impor, begitu impor asup ya ke orang dipayahan. Nah, orang kan ngabelaan peternak lokal. Oke. Garda terdepan lah kita. Kita lamun misalkan orang kayaknya orang beli ke Sukahaji gitunya. Aya anu kana dia teh. Aya, tapi nya di beberapa penjual lah. Tapi buat harga mutasi yang wah mah Mending jangan gitu. Emang nggak ada gitu. Nah, pedagang di Sukahaji juga mereka udah mikir resiko juga. Nah hiji jeung hayam jeung entok jeung sorangan tuh. Eta gitu. Ya aya flu burung we. Mane mawa manuk ke pasar kan. Resiko manehna kan. Jadi mendingan meuli teh dinu kenal ke breeder untuk ke penjual yang udah benar-benar bonafit lah. Gauran gitu. Nya bener sih kayak ente bener. Terus kalau misalkan orang yang jual lamun teu pede, pedagang lamun teu pede sama diri sendiri sama produknya, tong dibeli gitu. Bener. Kudu pedenya. Kudu pede. Nah, orang mah ngomong apa adanya makanya bisa pede. Betul. Jeung kieu bray, sok kadang-kadang kieu jelema teh leungeunna oh iya mah haneut ka binatang jadi bisaan gitu. Aya nu henteu gitu. Eta mah sebenarnya entah oke lah, cek urang mah semua bisa dipelajari lah. Entah oke berarti nya bisanya. Ya, ayeuna mun kiblat kita ke Taiwan aja. Di Taiwan teh lain siga arurang nu ngurus sorangan, kabeh teh S2, S3 parinter siga maneh man, siga si Inul ka kuliah. Urang S2, si juga encan. Si juga encan. Ya maksud orang teh mereka teh benar-benar orang-orang yang hidup di kelas belajar kutu buku lain kutu kupret siga arurang juga si ini nah gitu tak. Jadi benar-benar yang tidak tahu caranya beternak kayak gimana kan, mereka tahu teori dan tahu teknologi, makanya jauh lebih maju dari kita. Jaradi we gitu. Jaradi dari kita mah image-nya peternak teh jorok, kotor gitu kan. Di luar mah dan begitu gitu. Pernah ka ditu oge. Makanya edukasi gitu, mata kan penting pisan edukasi. Tapi ente ge pernah ka ditu? Ka Taiwan gitu, ka mana pernah ningali gitu? Ka Bangkok gitu. Nya nu deket-deket Tungkul lah. Tapi pernah berarti? Pernah ningali studi banding mah wajib. Jadi mana yang ningali farm batur, kelebihannya ambil, kekurangannya kita ketawain gitu aja. Eta mah kan teu munafiknya. Betul. Nggak pasti gitu, batur gitu. Jadi mau nulin ka urang ya pasti manehna boga ramuan sorangan, boga cara sorangan gitu. Jadi ka urang paling nyontek nu manehna nya masuk. Ya boleh diambil. Saya sana mah yang serikeun palingnya mau ngabejaan. Tapi kieu misalkan orang gitunya pengen belajar gitu. Mendingan ngomong langsung ke ente, Om, saya mau belajar nih, atau mendingan diam-diam aja. Mending jujur lah. Jadi di Zen Hobbies tuh semua marketing diajarin. Jadi di kita tuh jeleknya manusia di kita tuh belum smart people ya. Jadi mau ditanya kan kalau di kita tuh kebanyakan gini nanya ini berapa itu berapa wasting time kan. Nah mendingan kita langsung aja datang. Oke, Om sebelumnya minta maaf, saya mau tanya Om budgetnya berapa, terus mau mainnya di berapa pasang, tujuannya apa, sekedar hobi atau pengen benar-benar buat bisnis usaha. Jadi kalau buat bisnis ya kita arahinnya ke bisnis. Gak perlu visual bagus tapi bisa menghasilkan visual bagus. Tapi kalau buat orang hobi, saya cuma buat ngilangin stres bla bla bla, duit banyak. Oke Om beli yang ini. Ini enak dilihat gitu. Udah gitu aja. Nggak buang waktu jadinya. Betul ya. Jadi ente mah moal pelit karena ilmu lah nya inti namanya.
Moal lah. Jadi ayeuna zaman udah terbuka, ada Zoom, ada apa? Online kan, bisa online, semua juga bisa dipelajari. Sekarang ajang eta aya helikopter di tukang. Oh iya, benar. Helikopter, aya speakernya. Aya anu kieu man tuh. Waduh. Bahaya itu. Iya non jang udut nih eta mah nya. Korek api. Biar nggak disita. Ya jadi nggak bisa bohong lah. Sekarang zaman sekarang, apalagi hobi nggak akan mungkin bisa bohong, pasti ketahuan. Jadi mungkin bisa menutupi kebohongan setahun lah maneh mun bisnis ini gitu. Paling kayak setahun lah umur maneh gitu. Oh. Lanjutnya mah bubuk lah. Jadi mendingan jujur we nya gitunya. Jujur, yang beli kudu jujur, punya budget berapa, yang jual kudu lebih jujur. Saling ya, saling. Tah, teng lipis sama ya sama. Ya, tah pertanyaan terakhir ya. Kan kadang-kadang kalau misalkan modalnya besar, ternyata resikonya juga besar, betul nggak itu? Benar. Benar itu. Kumaha tah caritana? Ada yang bisa di-sharing nggak gitu? Jadi sebenarnya kalau di bisnis hobi, modal gede itu buat apa kita harus tahu. Buat percepatan. Nah, kita mainnya visual dan visual. Jadi udah jelas kan, anakannya mau misluk, udah visual dan visual. Mana mau micen waktu buat ketipu. Beli split kan yang tadi split segala macam. Ya tentu aja modalnya lebih gede. Modalnya tapi besar. Resikonya lebih gede. Kenapa? Resikonya mah sama yang modal kecil juga sama. Resiko mah main burung cuman kabur dan mati. Oh, oke. Cuma kabur dan mati kan. Udah itu mah tinggal gimana kita berbuat baik, hidup lempeng lah kalau mau main binatang bernyawa mah. Loba amal pokoknya jadi. Tapi pernah nggak baru beli besoknya atau nggak lama kemudian KO gitu? Ada waktu mutasi biola blue pertama adalah di Bandung tuh baru 3 orang punya termasuk orang gitu. Pas suenan orang pae kita dalam beli teh dikasih harga temen 35 jutaan. Satu ekor. Eta teh 35 juta biola violet. Dalam 3 hari lah pae di orang teh gitu. Berarti ya sudah we intinya mah gitu. Ya cara mengobatinya beli. Ya, daripada ngajentul memandangi bangke. Nah, lamun misalkan orang hayang ya gitu. Modal awal yang paling logis teh sabaraha kira-kira? Lamun misalkan orang hayang ngajual burung premium kan akhirnya gitu. Kalau ya eta tadi orang ya temannya boga budget sabaraha karena ini kan bisnis hobi. Jadi lain siga mana yang beli mesin man. Oh, oke. Mana kan beli mesin. Kalau beli mesin mana investasi 100 juta, mesin datang dirakit langsung produksi. Tapi mana rek nambah aset deui, kudu beli mesin deui kudu 100 juta deui. Nah, ini bedanya bisnis hobi, bisnis di binatang sama bisnis konvensional. Beda di investasi mana. Nah, begitu mana investasi di burung, beli punya duit 100 juta, dapat sepasang indukan. Bisa jadi 10 indukan tanpa maneh kudu ngeluarkan duit dari 100 juta. Dari mana? Dari anak beranak gitu. Ya. Jadi untungnya tuh bisa 100%, tapi bisa hilang juga 100% itu. Beda sama mesin. Mesin kan nilainya turun kan. Kemarin dijual belinya second. Paling jadi 50 juta, yang barunya 100 juta paling jadi 50 juta. Jadi intinya kieu lamun misalkan orang boga modal 100 teh bisa jadi ngan sapasang. Tapi bisa jadi tergantung. Jadi begitu mana yang nyebutin budget, punya budget nih omset 10 juta. Kudu gede-gede lah 10 juta aja ya. Oke man, orang pasti balik nanya, pengen mainnya yang kelas gimana? Yang premium. Yang premium. Pengen jadi berapa pasang? Pengen jadi 3 pasang. Ya udah berarti satu pairnya kan kurang lebih di harga 3 jutaan. Nah, sama kita baru di setup 3 jutaan. Nih dapat
pasangan yang paling maksimal di harga 3 jutaan sepasang tuh dapat pasangan paling maksimal. Nah nanti baru kita set up, baru kita bikinin manajemennya. Yang buat yang mau bisnis. Nah nanti hari ini makanannya ini, hari kedua vitaminnya ini, hari ketiga vitaminnya ini, sama kita di set up semua. Tapi misalkan jadi pasti berhasil. Kalau misalkan setelah gitu terus kitanya nggak balik lagi ke ente, tenanawan, pokoknya orang di awal nggak bongkar kabeh, terserah selanjutnya mah mau beli dimanapun bebas, mau jual kemanapun bebas. Mau balik lagi juga boleh gitunya. Mau balik lagi ya, alhamdulillah dibukakan pintu. Itu idealnya iya sabaraha lila sih idealnya bertelur beranak teh. Jadi kalau lovebird mah jadi ada apanya ya, siklusnya. Jadi kalau dari umur produksi itu di umur 5-6 bulanan. 5-6 bulan. Burung-burung yang kita jual tuh kurang lebih di umur 4 bulan, karena di bawah 4 bulan biasanya masih rentan penyakit. Oke. Nah di luaran sana burung baru 2,5 bulan udah dijual. 5 bulan, 6 bulan gitu. Ada banyak sakit. Kalau di kita emang 4 bulanan baru boleh dijual. Nah nanti kan dia masuk, jadi 4 bulan dibeli sama buyer kita. Udah gitu dirawat sekaligus adaptasi sama ruangan sama lingkungan. Nanti di bulan ke-5, bulan ke-6 udah bisa produksi kan. Begitu kawin nelor, dari nelor ke netes kurang lebih 21 sampai 25 hari kayak ayam. Nah enaknya lovebird kalau kita udah mainnya visual, anakannya udah jelas, anakannya tuh bakal keluar apa aja udah jelas kalau kita main visual. Nah enaknya lovebird dari netes aja udah laku gitu kan. Oh iya sempat ngedenger sih itu mah. Ya jadi dari lolohan pun udah laku, orang tuh udah beli, udah berani beli. Udah ngetek nya gitu. Ya udah diambil aja sama mereka, diurus sendiri, diloloh sendiri. Mereka juga biasanya ngambil kayak gitu si pedagang. Gitu. Mereka kan cuman ngurus sebentaran lah, kurang lebih 1 bulanan, tapi bisa cuannya lebih lebih besar. Nah misalkan kalau misalkan kayak saya gitunya, kayak saya pengen jual gitu kan, belajar ke Om Sandy gitu, bla bla bla, terus udah beranak, nggak tahu nih ngejualnya ke siapa, gimana tah? Nah makanya sama kita tuh diajarin dari awal. Bisa jual nggak? Kalau nggak bisa jual, carilah seller. Jadi tentukan kalian tuh faknya tuh di mana, di breeding atau di selling. Apanya tadi? Jadi passionnya tuh di ternak atau di jualan. Oh iya, oke. Nah biasanya kalau orang-orang kantoran mereka cuma bisa ternak, nggak bisa ngurusin jualan, nggak bisa ngurusin ini harga berapa tawar menawar. Ya oke. Kalau udah kayak gitu mau nggak mau carilah seller. Jangan maruk nu orang ngomong tadi, jadi jangan maruk. Pilih akhirnya harus gitu. Berbagi. Pilihnya. Iya jadi carilah seller. Jadi yang ngambilin barang kita kan, ngambilin barang kita buat dijual. Tak bisa mau kasih harga ente. Amun di orang kan cuman peternak tertentu. Jadi nggak gitu. Nggak, kecuali emang burungnya nggak ada di kita pasti kita beli, tapi beli putus. Nggak, kalau misalkan orang ternyata itu bisa jual nitip gitu lah gitu bisa. Nggak bisa. Jadi dari awal udah kudu ditegesin daripada janji palsu kan. Nah, banyaknya gitu si penjual tuh udah nanti kalau anakan jual lagi aja om ke saya, baru juga harga ngepres. Ngededet segala macam. Jadi amun di kita mah dilatih mandiri gitu. Jadi jangan udah kita bukain semua caranya, angle burung terbaik yang mana, sebelah mana, cara motretnya gimana, udah kita bukain semua. Masa nggak bisa gitu? Media sosial gratis semua kan. Kalau masih nggak bisa ya carilah orang yang berjiwa marketing. Tapi menurut pandangan ente pasar Nokia mah mual matinya. Kalau buat di lovebird karena ada mutasi itu makanya berani terus ngomong. Berlanjutnya gitu terus aja jadinya kayak handphone lah. Terus-terusan inovasi kan. Kalau di lovebird
ada terus mutasinya. Terus di lapang Lovebird tuh hebatnya Lovebird, di warnanya jalan, di suaranya jalan. Ngekeknya bagus gitunya. Ya, tak ngekek, durasi, konslet, segala macam, fighter lah dengan Konslet kumaha konslet? Konsletnya ngekek turun-turun gitu. Asli nah eta nu kamari si Kusumo nu punya si Om Sigit. Apa ya kan 2M harga manukna gara-gara konslet. Sapasang sahiji? Saekor 2M? Ya, jadi Lovebird di lapang, nggak usah Lovebird lah, semua burung. Ngekek gitunya tuh. Yang kontes lah, yang kontes harganya mah suka-suka man. Oh. Jika Japati balap lah, Japati balap kan miliaran, ratusan juta. Ya karena dia prestasi. Buat apa lagi dah, buat gengsi yang punya duit. Iya. Gitu. Buat cuci uang juga kalau bisnis hobi. Gitu. Iya. Ya mah. Real life, jadi buat podcast ini dibukain sama gua. Iya betul. Terima kasih nih ilmunya nih. Ada lagi nggak yang bisa disampaikan ini Om Zen? Pokoknya mah selalu pesan saya mah belajar dari mana aja bebas. Kalau yang mau mulai bisnis, pokoknya belajar tuh sama orang yang benar-benar sukses. Nah kalau udah belajar sama orang itu, udah ikutin orang itu aja, jangan nanya lagi ke si A, ke si B, ke si C. Soalnya si A, B, C mah tetap pada ilmunya masing-masing, jarati. Maneh mah pagujut, jangan hijikeun A, B, C. Oh, betul, gitu. betul. Jadi belajar mah udah aja ngikut sama satu orang. Minimal maneh teh jadi seperti si Eta. Nah, buat berikutnya tinggal tentuin modal, budgeting penting pisan. Budgeting penting pisan, kenapa? Jangan sampai ngarogoh uang dapur, uang lain lah gitu. Pokoknya makanya budgeting aja. Budgeting dulu, yang paling penting budgeting, dari budget tersebut tinggal dimaksimalkan. Begitu udah budgeting, udah belajar, ilmu udah oke, tinggal action. Perlu ini nggak? Orang perlu ruangan khusus untuk jang beternak. Kalau mau profesional perlu. Tapi kalau kita sekedar coba-coba dulu, ya mau nggak mau lah pakai yang ada aja. Itu ditaruh di luar nggak masalah? Maksudnya? Nggak masalah. Yang masalah mah si Aheng bisa mau. Nya bisa ayawe nu manjat. Iya benar. Dan lebih bahaya, predatornya lebih bahaya manusia daripada tikus. Soalnya manusia mah hafal harga soalnya Ya Pak. Nu hejo mah pasti diculkeun. Ya. Tapi begitu ningali biola bisaan jual di kantongan di satuan. Iya. Gitu. Oke lah. Oke, ini makasih pisan ini ilmunya ini udah sharing juga. Barangkali ada yang ya siapa tahu juga ada teman-teman saya yang mau datang, atau saya juga kayaknya juga mau datang lah nanti kalau udah. Ya ditunggu lah. Penting mah prokes. Betul. Prokes naon sih? 5M teh naon sok? Orang yang apa 5M teh naon? 5M? Manuk. Jalan. Manuk nu menghirupi orang. Iya bener. Ya kita wae atuh Om Jen ya, atur nuhun pisan ini waktunya udah berkenan ini buat sharing ilmunya, dan apa kan tagline di YouTube-nya juga kan ada edukasinya. Iya, jangan mau dibego-begoin. Betul. Kenapa kita harus mau diedukasi? Kenapa harus mau belajar? Biar nggak dibego-begoin. Itu aja lah intinya mah. Iyalah, pokoknya mah gini, saya belajar bisnis, mau tidak mau, secara langsung tidak langsung, saya belajar juga dari teman-teman di Sukamenak. Ya, dari dulu saya berbisnis sendiri, mereka mah main, jadi benar-benar main ngadu kaleci kayak boga bati kaleci mah dijual jualan. Belajar ya teman-teman Sukamenak, dan belajar ilmu kehidupan tentang kudu jujur, kudu mau mengedukasi dari Alkausa. Betul. Ada si Ika, kumaha kabarna?
Si Iik kumaha kabarna? Iik jadi juragan gas LPG ya, udah maju. Oh lah maju. Udah jadi bos. Andre atuh kumaha kabarna Andre atuh? Bos Andre kok mau subur gitu. Barudak pagi nongol ke dia. Barudak urang teh nya banyak pisannya nu jadi usahawannya. Ya rata-rata lah. Generasi kita mah generasi mentalnya gede lah. Bukan PNS gitu nya. Terus beda. Bedanya. Generasi Acong, si Torus, jeung si Jawa lah jadi mah. Acong si Torus jeung laguna Joshua lain eta teh. Ai lagu naon ya baheulanya. Lagu si Torus jadi Joko ya. Heeh. Joko jadi presiden ada. Tinggal Acong jeung si Torus. Acongna kan geus jadi ya di Rut Pertamina. Oh iya beda deh. Si Torus mah loba aja. Allah si Torus mah. Oh, benar. Oke Om Jendri, makasih pisannya waktu dan ilmunya ini. Nanti siapa tahu kita bisa main ke sana, kita bikin lagi lah podcastnya. Oke, siap, rame-rame lah. Karena buat barudak suka menak mah ada yang bisa dibantu ngomong aja. Siap. Di mana alamatnya atuh dikasih tahu atunya? Tinggal ketik aja di map Zen Hobbies. Zen Hobbies-nya. Ya, pokoknya nanti kita kasih ininya lah di bawah. Ya lah eta. Pinuhan memang. Pinuhannya di mana-mana gitu ya. Oke, salam aja buat semuanya. Di mana itu pengalaman? Di mana yang gelis ka? Budak. Naon lanceukna we ganteng atuh. Adi urang kan geulis oge. Nyala diakui lah. Tapi geus meritnya. Udah diranca eke kayakna jeung dosen Unpad nikahna. Oh. Jangan terlalu banyak mempelajari gitu. Langsung actionnya. Benar buat Pak dosen, selamat. Ya udah, salam buat semuanya di sananya. Siap, sama-sama salamnya. Oke, sama-sama. Yuk, waalaikumsalam. Nuhun ya, Om. Ya, siap. Yuk.